Jantung adalah organ vital yang memompa darah ke seluruh tubuh. Apa yang terjadi jika jantung tidak berfungsi dengan baik? Kondisi inilah yang disebut dengan gagal jantung. Mari kita bahas lebih dalam tentang apa itu gagal jantung, bagaimana penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya. Bersama saya Dr. Gama, hanya di channel Kata Dokter. Jantung yang sehat berfungsi sebagai pompa vital yang bekerja tanpa henti untuk mengalirkan darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Jantung itu memiliki 4 ruang, 2 ruang atrium dan juga 2 ruang ventrikel yang berada di bagian bawah. Nah, darah itu mengalir melalui sistem yang sangat kompleks ya, melalui peredaran darah, diatur oleh katup yang bisa membuka dan juga menutup, yang bisa memastikan aliran darah itu berlangsung dengan baik. Proses dimulainya aliran darah itu ketika darah yang sedikit oksigen dari tubuh masuk ke dalam atrium bagian kanan. Kemudian dipompa ke bagian ventrikel kanan, kemudian dari ventrikel kanan itu mengirimkan darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah, di mana darah tersebut nanti akan bahasanya diisi ulang dengan menggunakan oksigen. Setelah oksigen tersebut diambil dari paru-paru, darah yang sudah memiliki kaya akan kandungan oksigen akan kembali ke atrium sebelah kiri dan dipompakan ke ventrikel sebelah kiri. Dan kemudian dari situ akan dialirkan ke seluruh anggota tubuh yang akan dialirkan melalui aorta, yaitu arteri yang terbesar di bagian tubuh. Nah, katup-katup di bagian jantung itu juga memiliki fungsi untuk membuka dan menutup agar memastikan aliran darah tetap lancar dan juga tidak ada aliran balik atau reflux. Nah, jantung itu bekerja seperti mesin, sangat efisien dan bisa memastikan setiap organ di dalam tubuh memiliki jaringan darah yang cukup untuk menerima oksigen dan juga nutrisi agar bisa berfungsi dengan baik. Ketika jantung ini mengalami permasalahan dari fungsi, kemampuan jantung untuk memompa secara efektif tentunya menurun dan itu bisa menyebabkan kondisi yang disebut dengan gagal jantung. Baik, jadi gagal jantung itu ada suatu kondisi di mana jantung hendaya atau tidak dapat memompa darah dengan cukup ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Nah, ini tidak berarti jantung berhenti bekerja sepenuhnya ya. Fungsi bekerjanya masih ada, tapi melemah sehingga tidak mampu mengalirkan aliran darah dengan jumlah yang cukup. Akibatnya, tubuh tidak menerima oksigen dan juga nutrisi yang memadai. Kemudian hal tersebut bisa menyebabkan penumpukan cairan di beberapa bagian tubuh dan memicu permasalahan lainnya. Nah, gagal jantung ini bisa mempengaruhi salah satu sisi jantung atau bisa langsung mempengaruhi kedua sisi tadi yang sudah dijelaskan bagiannya di pembahasan awal. Nah, pada gagal jantung yang kiri itu berarti jantung sulit kan memompa darah dari ventrikel kiri sehingga darahnya menumpuk di paru-paru. Nah, gagal jantung bagian kanan sebaliknya melibatkan ventrikel kanan yang menyebabkan darahnya menumpuk di pembuluh darah dan mengakibatkan pembengkakan. Biasanya timbul gejala bengkak di kaki, di pergelangan tangan, atau di perut. Itu bisa terlihat secara kasat mata. Nah, gagal jantung seringkali merupakan hasil dari kerusakan jangka panjang ya. Bisa jadi karena tekanan darah tinggi jangka panjang, kemudian ada juga penyebab-penyebab lain. Contohnya misalkan penyakit arteri koroner. Nah, penyumbatan pada arteri, di mana arteri koroner tadi bisa menyuplai darah ke jantung, biasanya karena aterosklerosis atau dislipidemia atau kelebihan lemak. Nah, itu bisa menyebabkan iskemia atau jantung kekurangan oksigen, sehingga pada saat jantung kekurangan oksigen, fungsi jantung tadi jadi menurun, jadi dia tidak bisa memompa secara efektif darah ke seluruh tubuh. Itu bisa menyebabkan kerusakan permanen pada jantung dan bisa melemahkan fungsi-fungsi dari jantung tadi. Bisa juga karena faktor tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nih, teman-teman yang memiliki penyakit hipertensi harus dikontrol ya, karena pada saat hipertensi, kerja jantung itu menjadi lebih keras dan berat, karena jantung memompa dengan tekanan yang lebih tinggi. Lama-kelamaan, otot jantung ini bisa menjadi tebal, karena
karena pompa yang terlalu kuat. Nah, karena tebal tadi dan kaku, malah fungsi dari jantung itu sendiri akan melemah pada fungsi pompanya. Nah, bisa juga terjadi karena serangan jantung ketika aliran darah ke bagian jantung tersebut tiba-tiba tersumbat. Nah, bisa juga penyebabnya karena kardiomiopati, yaitu penyakit jantung yang mempengaruhi otot jantung secara langsung. Ini bisa karena infeksi ya, atau penggunaan alkohol atau obat-obatan lain yang mempengaruhi otot jantung. Itu bisa menyebabkan otot jantungnya menjadi tidak berfungsi dengan baik atau melemah. Bisa juga terjadi penyakit pada katup jantung. Nah, bisa karena katup jantung bocor pada penyakit bawaan pada anak atau bayi. Nah, pada kelainan katup dari jantung ini, pada saat misalkan katup jantungnya bocor, itu katup tidak berfungsi dengan baik, sehingga jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah dan lama-lama akan menyebabkan gagal jantung. Bisa juga penyebabnya adalah aritmia atau kelainan kelistrikan dari jantung, seperti terlalu cepat, takikardi, atau bahkan terlalu lambat atau bradikardi. Nah, itu bisa menyebabkan kemampuan jantung untuk memompa secara efektif tidak baik. Ada juga penyebab misalkan orang-orang dengan penyakit diabetes dalam jangka waktu lama dan tidak terkontrol. Kondisi ini tentunya bisa merusak pembuluh darah yang berfungsi untuk mensuplai nutrisi atau oksigen di jantung dan meningkatkan resiko penyakit jantung karena otot-otot jantungnya menjadi lemah karena tidak mendapatkan suplai nutrisi atau oksigen dengan baik. Nah, beberapa hal tersebut yang bisa menyebabkan gagal jantung. Nah, gejala gagal jantung itu biasanya berlangsung secara bertahap ya, tidak tiba-tiba. Tapi ada juga sih yang bisa muncul secara tiba-tiba. Nah, gejalanya berhubungan dengan penurunan kemampuan dari jantung untuk memompa darah secara efektif. Nah, contohnya nih, yang pertama, gejala yang paling sering adalah sesak nafas. Itu bisa terjadi saat beraktivitas, ataupun bahkan saat tidur, dan bisa memburuk pada malam hari, dikenal dengan nama ortopne. Nah, biasanya pada kondisi ini seseorang menggunakan bantal beberapa tumpukan untuk topangan pada saat tidur, merasa lelah, bahkan saat melakukan aktivitas yang ringan sekalipun. Karena apa? Tubuh tidak mendapatkan asupan oksigen secara cukup. Nah, bisa juga terjadi pembengkakan atau edem, biasanya terjadi di tungkai kaki, pergelangan kaki, atau asites di perut akibat adanya penumpukan cairan. Nah, hal itu juga bisa terjadi batuk kronis karena penumpukan cairannya terjadi di paru-paru. Kemudian bisa terjadi penambahan berat badan karena ada cairan berlebih di dalam tubuh. Nah, gejala ini biasanya akan semakin memburuk apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat. Tentu akan membahayakan kesehatan dan juga keselamatan seseorang apabila tidak ditangani dengan baik. Nah, untuk proses diagnosanya, biasanya dokter sih menanyakan dulu ya untuk gejalanya seperti apa sih, apakah memang gejala-gejala yang menandakan bahwa ada kelainan di jantungnya. Kemudian bisa juga ditanyakan riwayat penyakit jantung sebelumnya atau riwayat penyakit lainnya yang berhubungan dengan kelainan jantung. Bisa juga ditanyakan apakah ada riwayat penyakit tekanan darah tinggi, diabetes, atau penyakit infeksi lainnya yang berhubungan dengan infeksi yang bisa menjalar ke area jantung. Nah, ada pemeriksaan fisik, bisa dilakukan pertama pemeriksaan dengan menggunakan stetoskop, mendengarkan suara paru-paru atau jantung, lalu melihat apakah ada pitting edem atau pembengkakan yang terjadi di area tubuh tertentu seperti di kaki atau mungkin di bagian perut atau asites. Nah, setelah itu dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan EKG. EKG ini adalah elektrokardiografi yang digunakan untuk mengukur aktivitas dari listrik jantung dan bisa mendeteksi apakah ada kelainan-kelainan kerja jantung atau bisa menandakan apakah ada infark atau kematian sel dari organ jantung tadi. Setelah itu bisa dilakukan pemeriksaan tes darah. Tes darah ini bisa berfungsi untuk mengetahui kadar enzim jantung dan mengetahui apakah benar terjadi kelainan pada otot jantung. Kemudian bisa juga dilakukan pemeriksaan USG jantung atau ekokardiogram. Nah, USG jantung ini akan melihat bagaimana jantung memompa darah dengan baik apa tidak. Kemudian bisa juga melihat ukuran, bentuk, dan fungsi. Juga bisa melihat pergerakan dari katup-katup jantung ini. Nah, ini bisa bermanfaat apabila permasalahan jantung tadi belum terdeteksi dengan pemeriksaan yang sebelumnya. Pemeriksaan ronsen juga bisa dilakukan ya untuk melihat apakah ada pembesaran jantung atau penumpukan cairan di paru-paru atau tidak, yang tentunya bisa mengindikasikan bahwa sudah terjadi kondisi gagal jantung.
Nah, diagnosis ini tentunya sangat penting ya, karena memungkinkan pengobatan dilakukan secara segera dan memperlambat perkembangan penyakit dari gagal jantung ini, sehingga bisa mencegah komplikasi yang mungkin bisa timbul. Nah, makin awal gagal jantung ini bisa terdeteksi dengan cepat, semakin baik juga prognosisnya, karena pengobatan segera itu bisa dilakukan untuk memperlambat perkembangan dari penyakit ini dan juga mencegah komplikasi. Semakin awal gagal jantung ini terdeteksi, akan semakin baik tentunya prognosisnya. Nah, gagal jantung itu adalah kondisi kronis yang tidak bisa disembuhkan sepenuhnya. Tapi harus diingat, dapat dikelola dan dirawat agar pasiennya menjadi stabil dan bisa menjalani kehidupan dengan baik. Nah, pengobatannya itu fokusnya ke memperbaiki gejala ya, dan memperlambat dari progres perjalanan penyakit dari gagal jantung ini. Nah, ada beberapa pilihan pengobatan untuk mengobati gagal jantung. Tapi yang pertama tentunya harus diimbangi dengan perubahan gaya hidup, mengurangi asupan garam tentunya, kemudian mengurangi konsumsi cairan yang berlebih karena akan memperburuk dari edema atau bengkak. Kemudian aktivitas olahraga secara teratur, itu direkomendasikan tapi harus dengan saran dari dokter ya, olahraga apa yang ringan yang bisa dilakukan pada pasien-pasien dengan gagal jantung. Harus dengan rekomendasi dari dokter yang bertanggung jawab terhadap kondisi pasien tersebut. Ingat, berhenti merokok ya, apabila pasien-pasien jantung merokok itu akan memperburuk kondisi jantung. Kemudian menghindari alkohol, juga membatasi kafein untuk menjaga agar tekanan darah dan pompa jantung tadi bisa normal dan tidak berlebihan. Kemudian ada obat-obatan nih, setelah pola hidup sehat tadi, obat-obatan bisa diberikan, mulai dari obat-obatan diuretik, yaitu obat untuk mengurangi cairan yang berlebih di dalam tubuh. Nah, biasanya nanti efeknya menjadi mudah kencing. Nah, ada juga obat-obatan seperti ACE inhibitor atau juga ARB, ada juga beta blocker. Nah, itu beta blocker tadi fungsinya untuk memperlambat dari detak jantung dan juga bisa menurunkan tekanan darah, sehingga efeknya adalah mengurangi dari beban jantung. Sebenarnya masih banyak ya obat-obatan lain yang harus dikonsultasikan terlebih dahulu tentunya dengan dokter. Oke, jadi intinya untuk teman-teman atau keluarga yang memang memiliki gejala penyakit jantung, jangan menyerah ya, karena meskipun tidak bisa diobati dengan sepenuhnya, tapi bisa dikontrol dan memperbaiki kualitas hidup menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk selalu konsultasi ke dokter untuk terapi apa saja yang harus dikonsumsi dan bagaimana sih gaya hidup yang sehat untuk menghindari penyakit ini. Oke, mari kita mulai dengan pola hidup sehat ya, seperti menjaga berat badan, kemudian berolahraga teratur, dan juga menghindari kebiasaan buruk karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Sobat Kata Dokter, kalau begitu jangan lupa berikan emoji ini ya di kolom komentar. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, kita bertemu lagi di episode berikutnya. Bye!